semua. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah minggu pada hari ini kita masih tetap di rumah adik-adik. Jangan sedih adik-adik ya. Semoga kita bisa bertemu kembali adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari Hidup Ceria 154. Inilah hari. Ayo Kanata. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari ke dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Di sini Tuhan, kami boleh datang lagi beribadah Tuhan, memuji, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berikan hati kami yang baik, yang sedia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Engkau juga boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu mau dengar-dengaran, mau bersikap dengan yang baik ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita hari ini mau membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Nah, kita mau membiarkan Alkitab kita terbuka, namun sebelum kita masuk ke dalam firman, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan saat ini Tuhan, kami sudah membuka Alkitab kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, serta dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak mau nunjukin satu video nih untuk adik-adik. Kisah tentang 2 kambing jantan. Nah adik-adik bisa lihat di layar adik-adik ya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang sangat indah, dihuni banyak berbagai jenis binatang. Di antara mereka, hiduplah 2 ekor kambing jantan yang hidup saling berdampingan. Yang satu bernama si Janggut, tinggal di sisi barat hutan, dan yang satu lagi bernama si Tanduk yang menghuni di sisi timur hutan. Mereka adalah 2 ekor kambing jantan yang sangat sombong. Mereka seringkali menyombongkan diri mereka kepada binatang-binatang lain di hutan. Lihatlah aku bertubuh besar, kulitku putih, dan janggutku sangat mempesona. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan diriku. Akulah binatang yang paling beruntung di hutan ini, kata si Janggut. Di sisi lain, si Tanduk pun tidak kalah sombongnya dengan si Janggut. Lihatlah aku mempunyai tanduk yang sangat kuat. Tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indah. Aku yakin
tidak ada yang dapat mengalahkan keelokan tandukku. Tubuhku pun kekar dan kuat. Semua penghuni hutan sangat tidak menyukai kesombongan mereka berdua. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di hutan dan menyebabkan salah satu pohon besar tumbang. Pohon tumbang itu menjadi jembatan di atas sungai yang memisahkan dua sisi hutan tersebut. Keesokan harinya di sisi barat, si janggut sedang berjalan-jalan melihat keadaan hutan. Ketika si janggut sampai di pinggiran sungai, dia melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan menuju ke sisi lain hutan yang belum pernah didatangi sebelumnya. Aku belum pernah melihat hutan di sisi timur. Aku yakin penghuni di sana akan kagum apabila melihat diriku dengan keindahan janggutku. Mereka akan terpesona melihat aku. Aku harus ke sana. Di tempat yang hampir bersamaan di sisi timur hutan, si tanduk juga sedang berdiri di pinggir sungai. Dia pun melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai. Wah, aku belum pernah ke sana. Aku ingin menyeberangi sungai. Penghuni hutan di sana pasti memuji dengan keelokan tandukku. Mereka harus mengetahuinya. Aku harus menyeberang. Di saat yang sama, si tanduk dan si janggut segera melintasi jembatan di atas sungai. Akan tetapi, jembatan itu tidak dapat dilintasi secara bersamaan. Di tengah jembatan, mereka saling bertemu. Si tanduk dengan marahnya pun berkata, "Hai, kamu harus minggir, karena aku akan melewati jembatan untuk dapat tiba di sisi lain dari hutan ini. Aku tidak mau jatuh ke dalam sungai. Aku paling berhak untuk melintasi jembatan ini, karena aku adalah si janggut. Janggutku indah, tidak sepertimu yang tidak mempunyai janggut sepertiku." Mendengar itu, si tanduk pun tidak mau mengalah. "Hai si janggut, kamulah yang harus minggir. Aku pun tidak mau jatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Biarkan aku melintasi jembatan ini, karena aku akan memperlihatkan keelokan tandukku kepada penghuni di sana." Mereka berdua tidak ada satupun yang mau mengalah. Sama-sama saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Mereka pun berkelahi. Sangat disayangkan, karena keegoan dan kesombongan mereka, si janggut dan si tanduk akhirnya jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam. Mereka pun hanyut terbawa arus sungai yang begitu deras akibat kesombongan. Adik-adik, kita barusan sudah melihat ya videonya dan cerita ini begitu seru loh. Namun kisahnya ini mau mengingatkan kita betapa pentingnya kerendahan hati, karena kita sering merasa hebat, merasa kuat, dan kita sering sombong dengan teman-teman sebaya kita, dengan orang tua kita, dengan yang ada di sekitar kita. Kita selalu merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling hebat. Nah, dari bacaan Alkitab pagi ini yaitu 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Rupanya adik-adik, persoalan itu ada di jemaat Korintus loh. Kira-kira persoalannya apa ya adik-adik? Nah, ternyata ada beberapa orang warga jemaat yang membeda-bedakan rasul ketika rasul-rasul sedang melayani di sana. Dan ini dapat menyebabkan perpecahan loh adik-adik, perpecahan di antara jemaat Korintus. Nah, dari nasihat Rasul Paulus ketika pada waktu itu, Rasul Paulus ingin supaya tidak terjadi yang namanya pilih kasih di antara jemaat-jemaat Korintus adik-adik. Mereka harus melihat bahwa pelayanan kepada Tuhan Yesus itu harus dilakukan dengan saling mendukung dan saling menopang satu dengan yang lainnya.
kita sebagai adik-adik layan dan juga sebagai anak-anak Tuhan juga harus saling mendukung ya adik-adik, mendukung satu sama yang lainnya, mendukung sesama teman, mendukung sesama keluarga, dan kita harus melakukannya dengan rasa yang tulus dan ikhlas loh adik-adik. Ayo adik-adik, kakak mau bertanya nih, siapa di antara adik-adik yang suka iri sama teman-temannya? Nah, seperti gambar berikutnya adik-adik. Ketika teman kita memiliki mainan baru, terus kita belum punya mainan ini, lalu kita nggak suka nih dengan teman kita, ditambah lagi kita nggak mau berbicara sama teman kita karena kita ada rasa ingin memiliki permainan tersebut gitu kan adik-adik. Kakak harap adik-adik tidak seperti gambar berikut ini ya. Dan terus kakak mau tanya lagi, siapa yang di sini di antara adik-adik suka mendukung temannya jadi anak yang baik hati? Seperti contoh di gambar berikut ini nih adik-adik, ada 2 orang anak cewek, terus temennya yang satu sedang merasa sedih. Nah, lalu temennya yang satu lagi ini dia menghibur supaya temennya tidak merasakan sedih lagi. Nah, kakak harap adik-adik bisa seperti itu ya. Adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajak kita untuk saling mendukung dan menolong serta menjadi anak yang baik. Tidak boleh iri hati dan juga tidak boleh sombong ya adik-adik. Karena adik-adik, Tuhan Yesus itu mau kita semua, termasuk kakak layan juga, harus menjadi anak yang baik hati. Nah, kakak mau ngajak adik-adik nih, supaya kita sebagai anak layan mau berteman dengan kebaikan hati, dengan rendah hati, dan tidak memilih-milih temannya adik-adik. Karena Tuhan Yesus mau kita selalu memuji nama Tuhan Yesus dengan sikap yang tulus dan baik. Nah, adik-adik juga harus berjanji ya untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus dan mau hidup dengan berbuat baik kepada sesama tanpa adanya perbedaan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jadi untuk aktivitas di rumah bagi yang kelas TK bisa dilihat di sini ya adik-adik. Dan untuk yang kelas kecil dan juga kelas tanggung itu digabung ya, dapat dilihat di layar adik-adik sendiri. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 184 bait 1 dan 2. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa, dan pokok-pokok doanya ada di layar masing-masing adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Amin. Adik-adik, ibadah minggu hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat